Halo, selamat datang di LS3 TV. Semangat banget. Semangat dong. Habis apa nih? Habis menang. Menang puasa, menahan lapar dan dahaga. Betul. Wih, Agung dari LS3 TV nih. Dan Hendra dari LS3 TV seperti biasa. Kita di program apa nih? Cabul. Candaan Bola. Oke. Gimana? Kameramen? Sehat nih kameramen nih. Aman? Aman. Editor aman, editor? Aman ya. Editor, kameramen. Lekas naikin ya video yang kita buat ya. Oke Bang, ini sebelum kita membahas semua pertandingan yang bertajuk nasionalisme ya Bang. Nasionalisme. Anjay. Iya kan, maksudnya ini lagi minggu-minggunya FIFA Matchday atau apa ya? Uji coba dan kualifikasi. Nah, gitu kan, ada yang habis menang 3-1 Indonesia. Tapi sebelum kita ke situ Bang, ini terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah nonton LS3 TV. Wis. Ya, ini naik nih Bang. Betul. Ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Jadi naik nih, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Wah, jadi kayaknya like-nya juga. Like-nya silahkan ditambah ya. Ditambah like. Ada apa Bang nanti ke depan nih Bang? Ya kalau memang video ini mencapai 1000 viewers yang kemudian kita buat sekarang ya. Buat sekarang ya, dan like-nya mencapai 100 like ya, untuk sampai jam 12.00 malam Jumat ya? Iya, malam Sabtu ya. Malam Sabtu ya. Tuh, malam Sabtu. Malam Sabtu. Nah, ini saya sekarang tag video di malam Selasa ya. Betul. Mudah-mudahan ini cepat naik nih videonya. Ya pokoknya nggak usah mikirin nge-tag videonya kita di malam berapa. Bodoh Pokoknya amat. video ini naiknya hari apa, kemudian kita tunggu sampai malam Sabtu jam 24.00 berarti ya Bang ya? Iya Iya Bang? Iya, jam 00 lah. 00 ya? 00.00. Kita awal dari 00 ya. Oke. Nah, seperti sepak bola. untuk 5 orang beruntung akan mendapatkan sesuatu dari kita ya. Widih. Seperti nanti. Beneran ini. ini. Dan komen ya yang dan positif. komen, bener. Nah ini untuk menentukan pemenang-pemenangnya ini kita kan butuh komen. Butuh ini kritik kalian. yang kritik membangun kritik ya. yang membangun buat LS3 TV. Betul, bukan kritik yang menjatuhkan ya teman-teman. Jadi sekali lagi sliding nggak boleh Bang. Sliding jangan terlalu keras tapi slidingnya. Oh iya, nanti ntar kartu cedera merah. Ya, jadi teman-teman ya, terima kasih yang udah nonton, dan untuk video yang akan tayang ini, betul. Ketika nanti viewersnya sampai dengan 1000 viewers ya, komen minimalnya 100. Betul. Sorry, like 100, komen 100 minimal, komen apa-apa. Yang banyak ya, yang dan banyak, yang positif. Nanti untuk 5 orang kita akan yang beruntung ya. Betul, akan mendapatkan sesuatu ya. Betul. Nice. Ya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan like, share, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan video-video yang seperti sumbangan aja yang membutuhkan. Iya, ya sodakoh ya, mumpung di hari di bulan Ramadan. Betul. Silakan sodakoh. Ngelantur Bang kelamaan ya. Iya, kelamaan nih. Betul. Bridgingnya jadi nggak ini. Oke, gimana Bang? Lanjut. Kita update skor dulu. Update skor boleh. Wih, update skor ini terkait dengan pertandingan-pertandingan sudah berlangsung. Kita nggak ngomongin kapan, tapi yang jelas FIFA Matchday atau mungkin kualifikasi ya. Ada yang pesta lagi ya? Wih, Portugal. Portugal mulu. Nggak apa-apa. Ada yang brace nih. AA Ronaldo. Bukan AA Ronaldo sekarang ya. Sekarang kalau orang Arab apa ya panggilannya ya? Apa? Kameramen, ini bahasa Arabnya mas-mas itu apa? Nah, nanti silakan ya teman-teman komen panggilan kepada abang-abang itu kira-kira kalau di Arab sono apa? Ahi Ronaldo. Ahi Ronaldo ya. Wih, luar biasa. Cetak 2 gol cuy. Cetak 2 gol. Brace ya. Iya, Brace melawan Luxembourg. Aduh, itu kayaknya klub buram sih. Klub buram ya, dan ya wajar lah tim ini harus menang ya, karena dihuni oleh bintang-bintang yang belum redup seperti Ronaldo ini. Dan ini sebagai pembuktian juga untuk pelatih si Roberto Martinez kan baru dipecat dari sana kan, dari Belgia ya. Betul. Yang sering berantem sama pemainnya, tetapi di Portugal
bisa menunjukkan sesuatu. Baru 2 pertandingan. Sampai saat ini. Iya, baru 2 seperti itu. pertandingan. Betul kan, sampai Tenang, saat ini. tenang. Tenang. Ntar Ya, juga tenang. jatuh lagi. Bisa jadi ya. Iya. Jadi ada 2 gol dari Ronaldo, lalu ada gol dari pemain Dari- situ tuh siapa tuh namanya? Dari Leo, kemudian dari Bernardo Silva. Nah, Bernardo Silva. Kemudian ada juga dari Wah, ada pemain yang pinjaman ya, Bang ya? Oh, pinjaman dari mana tuh? Yang dipinjamkan. Oh, yang dipinjamkan. Joao Felix. Oh iya, Joe Felix juga Golin golnya. tuh. Betul, ikut andil. Iya, terus satu lagi siapa tuh? Kayaknya kurang terkenal tuh satu lagi ya. Iya, lupa lah kita. Aduh. Oh ini Octavio ya. Nah, Octavio, Bang. Octavio Dutra, berhasil. Bang. Octavio. Itu mah back timnas. Oh iya, baik timnas mana sih? Timnas Indonesia. Oh, Indonesia. Nggak boleh begitu. Iya, Ya, orang jadi, Indonesia. orang Indonesia betul. Iya. Walaupun Luar biasa ya. Walaupun dia dulunya orang luar negeri, dari negara mana dia tuh? Brazil, Bang. Iya, Brazil ya. Tapi kan udah Selekau ya, Bang, dinaturalisasi. ya? Betul. Iya. Kalau udah dinaturalisasi, udah punya KTP Indonesia. Hak Jadi dan kewajibannya harus hak dan sama. kewajibannya sama. Jadi nggak ada istilah lagi tuh si naturalisasi, si asli nggak ada lagi. harus Harus. memenangkan pertandingan. Iya betul. Oke, Bang. Kembali ke Portugal. Baik. Untuk Portugal ya Jadi sekarang memimpin ya memimpin grup dengan 6 poin dan 10 gol. Belum kebobolan loh, Bang. Iya benar, sebelumnya kan 4-0 ya. Iya. Kemudian kemarin 6-0. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Oh, untuk Coba kita lihat ya. di Inggris juga. Inggris menang 2-0. Inggris lumayan. Ini lewat golnya Harry Kane. Wah, Harry Kane nih brace ya. Iya, beres juga, Bang. Karena 55 gol sekarang. Betul. Dan dia mendapatkan penghargaan dari FA. yaitu berupa sepatu emas ya, piala sepatu emas. Piala apa sepatu? Ya mungkin bentuk penghargaan, Bang. Bentuknya sepatu emas, Bang. Iya betul, sepatu emas Tapi ya. kayaknya nggak emas beneran sih. Ya nggak apa-apa. Mahal ya? Mungkin Mas Agung atau Mas atau Mas Samsul. Mas lah. Pokoknya emas lah. Ya, jadi dia mengalahkan golnya Wayne Rooney ya. Iya, udah jauh. Kalau Wayne Rooney kan cuma 5-2. Dia kemarin kan udah berhasil 5-3 menyalip Wayne Rooney. Iya. Kemudian sekarang tambah lagi 2. Jadi dia mungkin entah siapa yang bisa memecahkan lagi nanti. Ya, karena banyak sih. Rashford kali. Ya mungkin Rashford kalau memang Mungkin juga stabil. enggak, Bang. Tapi dia kemarin kagak main tapi liburan dia. Enggak, emang statusnya dia cedera emang. Cedera, ya tapi Cedera. tapi dia kelayaban tuh. Ya kalau liburan. masalah kelayaban mungkin kan masih ditolerir kan. Tolerir ya. Iya. Iya. Iya, jadi dia mengalahkan Ukraina ya. Nah, ini gila Iya. juga nih, Bang. Perang-perang masih bisa main bola ya. Oh iya, luar biasa nih dan Iya. masih bisa perform juga ya walaupun memang ya lawan Inggris kan bukan lawan yang sepadan untuk Ukraina itu sendiri. Betul. Cuman kan dari sisi lain kadang-kadang gue bingung ya negara-negara yang di negaranya sedang terjadi konflik itu kok pemain Bagus ya? bolanya bagus-bagus ya. Kayak apa namanya kalau di Timur Tengah itu Suriah. Jadi kalau menurut gue sih ini, Bang, ini Iya. emang dasar bermain bolanya kayaknya emang bagus gitu. Emang Jadi bagus ya. Atau andai kata pun kalahnya nggak gede-gede amat. atau gitu. mungkin menang semangatnya untuk menunjukkan bahwa kita bisa perform nih walaupun Bisa kita jadi. dalam kesulitan ya. Iya. Makanya mungkin untuk timnas-timnas yang ini harus konflik dulu agar bisa berprestasi. Gue ya. nggak yakin juga sih kayak gitu. Oke, itu ya. Oke, untuk Inggris dan lawan kemarin yang sudah kalah juga oleh Inggris, ini Italia juga menang ya. Menang 2-0 ya. 2-0 lawan Malta. Malta lewat gol dari pemain naturalisasi. Wah, dari Argen ya, Bang? Iya, Argentina tuh. Iya. Luar biasa, Bu. Ternyata bukan di kita doang ya. Nah, itu kemarin yang sempat dibahas oleh salah satu pemain naturalisasi di Indonesia. Jadi Betul. lu jangan salahkan naturalisasinya gitu loh. Maksudnya bahwa semua punya kesempatan, semua punya kewajiban memang harus memenangkan pertandingan. Jadi tetap harus membahu
as a team. Oh yes, luar biasa as a team, ya benar. Iya dong, iya betul, kan? Betul. Jangan ketika menang lo, yang cetak gol siapa yang dipuji, itu yang umpan nggak dipuji. Betul. Nah, ketika kalah lo caci maki semua tuh. Semua kan, Padahal adil kan. pengurusnya kalau aja gitu. caci maki. Oke, untuk Itali berhasil brace juga apa? Iya, menang tapi Bang ada yang 2-0 nyindir ya. nih Bang. Siapa tuh yang nyindir? Iya kan pelatihnya katanya susah cari pemain yang mendapatkan jadwal reguler ya di klub-klubnya ya. Oh iya benar. Tapi katanya ada yang ini nih Balotelli nih. Oh iya. Iya. Lewat Instagramnya dia katanya menyindir bahwa tersedia pemain tapi nggak dipanggil lah Tapi nggak intinya dipanggil, begitu. iya benar. Ya emang lu bagus ya. Emang bagus ya Balotelli. Makanya gue juga bingung tuh. Aduh. Iya, tapi ya sudahlah. Bentuk kepercayaan diri dia kali untuk meningkatkan Oh, kepercayaan iya. diri dia di klub di mana dia di Turki ya mainnya ya. Kayaknya masih di Turki. Galatasaray nggak- atau di mana kok sih? nggak kena gempa deh? Kan itu mah untung-untungan, Bang. Untung-untungan. Lak itu namanya. Lak ya. Iya dong. Oke, itu untuk pertandingan di Eropa dan negara kita, negara plus 62 nih kemarin sempat menang ya 3-1 lawan Burundi. Wah, Burundi lewat gol-gol dari Siapa, Bang? asisnya yang pertama dari Asis Lili Pali golnya di naturalisasi itu yang Nah, komen juga tuh. tuh. Asisnya luar biasa ya. Lili Pali itu memang ketika masuk ke timnas menunjukkan sesuatu ya Iya. daripada pemain-pemain yang sebelumnya dipanggil. Dan itu pun sempat mengkritik, Bang. Iya, Iya, mengkritik pelatih gitu. mungkin pelatih dan lain-lain. Tapi dia memang Dia dipanggil. inilah bentuk memang kalau orang Pengabdian. pengabdian dan profesionalisme iya luar biasa gitu kan. Itu harus dijunjung tinggi oleh Betul. kita ya, harus istrinya harus berikan apresiasi ya. Jadi uniknya itu katanya dia di call pertama itu nggak dipanggil tuh. Betul. Terus call yang kedua dipanggil. Karena yang itunya cedera atau apa gitu. Egi ya? Udah sebutin lah, nggak tahu siapa. Enggak, gue maksudnya belum dengar nama Egi gitu. Masuk atau enggak gue juga nggak cek Ya kan siapa aja. kan katanya cedera kalau Egy kan. Oh iya mungkin, karena itu kan posisinya gitu. Cedera tapi main gitu. Gimana Ya sih? biasa itu malah ya. Aduh. Rebutan antara timnas dan itulah ya. Di kita doang yang terjadi seperti itu ya. Iya makanya. Tapi dia berhasil dan dia pun sebenarnya ya bisa dibilang nggak bangga amat dipanggil juga. Tapi Betul. kata temennya ya sudah lu buktikan bahwa ini giliran lu sekarang bermain gitu Betul. kan. Dan Dan itu asisnya bagus ya Mas. Asisnya bagus dan dia ditempatkan di posisi Sayap kiri ya di sayap dia berhasil ngacak-ngacak pertahanan dari Burundi itu sendiri ya. Lewat gol ya asis pertama tuh Yakob Sayuri. Yakob Sauri betul sundulannya kemudian Dendi Sustiawan dan terakhir Rizky Ridho. Rizky Ridho ya luar biasa dan itu ketiga gol itu semuanya ada peranan Lili Pali ya, seperti itu Dan ada peranan lini belakangnya juga Bang. iya dia betul lini belakangnya nih kokoh banget di tiga backnya Ya, luar biasa Elkan Bagot dari sekian purnama belum nggak dipanggil ternyata saat ini dipanggil Enggak, lagi. kemarin bukan nggak dipanggil, emang dia nggak diizinin. kan betul Kan nggak resmi itu. oh iya namanya. nggak resmi ya Iya. Emang kita- Bukan nggak resmi Bang. Tidak tercatat dalam kalender FIFA. ya sama aja nggak resmi Ya resmi lah. Resminya di kita Di dong. AFF resmi itu. betul jadi apa namanya Elkan Bagot dan Jordi Amat kemudian Rizky Ridho berhasil Bagus ya. bagus ya Iya, itu tanda-tanda mau menyingkirin Fahrudin lah gua rasa. Iya dong, maksudnya kan secara usia ya bukan menyingkirkan emang saatnya harus regenerasi kan kan nggak sadar Bang. ya harus sadar lah Bukan, artinya tetap nggak sadar kan, makanya bahasanya menyingkirkan Bang. iya enggak lah ini memang itu harus saatnya regenerasi memang harus tahu diri juga seniornya Nah. kalau memang ada yang lebih bagus juniornya kenapa nggak diberikan kesempatan toh buat timnas itu sendiri juga kan Ya, lu bangga juga nanti kalau timnas kita Iya, menang gitu kalau timnas bangga Berprestasi. kan berprestasi kan walaupun lu sebagai cadangan tetap terhitung kan Nanti ada Sen Patinama, berarti belakangnya asing semua Bang. ya nggak apa-apa Sen Patinama Tapi bagus loh, bener itu si Jordi Amat itu. luar biasa Luar ya biasa bener. luar biasa Umpan-umpannya ya bagus. selamatlah untuk timnas Indonesia ntar mungkin main lagi ya Main lagi pertandingan kedua, semoga dapat hasil yang positif. hasil yang Oke. positif juga ya
Itu untuk update skor ya Bang ya? Update skor Cukup lah untuk Eropa ya. Kalau yang kurang seru mah nggak usah Bang. Yang seru aja kadang-kadang penontonnya dikit Bang. Betul. Iya, oke. Kita lanjut nih Bang. Mana tuh rumor-rumor? Rumor-rumor bukan rumor. Ini akhirnya kejadian juga nih. Betul. Untuk Conte dipecat juga ya Bang ya. Conte dipecat juga, dan itu memang harapan dia ya, sesuai dengan harapan dia, karena ketika seseorang udah memberikan bad comment kepada Klubnya. klub, Kepada petingginya. apalagi petingginya yang punya klub itu sendiri, seperti Dia tersinggung lah ya. tersinggung lah, ibaratnya mungkin lu makan di situ tapi lu ngeludah ke piring lu sendiri gitu kan, kalau pepatah orang bilang seperti itu ya. Jadi ya otomatis ya tersinggung juga yang punya piringnya. Jadi kalau ada orang ngomong selagi lu masih minum dari sumur situ jangan ngeludah ya Bang. Iyalah gitu kan. Nanti bau Bang. Jorok nggak? Jorok juga, tapi memang kalau dari history ya, kalau Conte itu memang tidak, Dia jujur lah. Iya, maksudnya bukan kali ini aja yang berani untuk mengkomplain terhadap manajemen. Dari Inter keluar juga kan begitu. Iya, kemudian di Juve juga kan dia saat pindah ke Chelsea pun seperti itu. Dia komplain ke Juve bahwa Juve ini kalau ingin mempertahankan Scudetto dan mendapatkan Liga Champion memang harus mendatangkan pemain-pemain yang merombak pemainnya yang berkualitas gitu kan, seperti itu. Kemudian ketika di Chelsea pun sama, dia kurang akur juga dengan manajemen ataupun pemainnya, dan sekarang pun memang terbukti gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ya memang sih ketiga klub tersebut yang pernah dilatih Conte seperti Juve, Chelsea, kemudian sekarang Tottenham ya, yang nggak memang dapat manajemen yang berantakan juga. Juve kan mafianya gimana gitu kan. Kemudian Chelsea sekarang amburadul juga Mafia manajemennya. kayak di mana ya Bang ya? Ya kayak di Eropa. Oh iya benar ya. Kebuktian ya Bang ya, ada. Ada. Oh, iya. Kemudian sekarang di Tottenham juga sama gitu kan, Betul. seperti itu. Jadi ya ini pelatih memang berani untuk mengekspresikan dirinya. Iya, jadi intinya dia tidak ingin bekerja dalam kepura-puraan kali ya Bang ya. Betul, Iya. tidak dalam kepura-puraan. Harus gitu dong Bang. Harus gitu kerja. Jangan dikasih pengharapan palsu. Ya, kenapa dia bisa jujur? Karena dia walaupun dipecat kan dapat kompensasi. Oh iya. Itu yang Jadi selama lu keluar masih dapat kompensasi aman ya Bang? aman lah. Oh iya, Jadi aman kameramen. Itu kayak di mana? Oke, itu untuk Antonio Conte ya, dan dia akan seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi nanti asistennya akan naik menjadi pelatih utama sampai dengan akhir musim ya Bang. Sampai akhir musim ya. Begitu Bang. Begitu untuk Tottenham ya. Selamat yang telah mengeluarkan Conte. Dan ternyata jadi juga nih Thomas Tuchel nih. Thomas Tuchel ya, jadi juga. Ya kan emang udah jadi ya. Ya waktu sebelumnya kita bahas kan masih belum tuh. Iya, dulu kan gue di Champion tuh waktu diprediksi kita di video sebelumnya ya, teman-teman cek aja prediksi Liga Champion untuk ini, kita menjagokan Munchen sempat tuh untuk di Manchester City ini. Cuma ini kayaknya gue berat Bang. Ketika ganti pelatihnya, gue jadi beralih haluan. Ikut juga dia. Kemungkinan gue City kalau gitu ya. Karena kan kenapa gue berani menjagokan Munchen waktu dipegang Nagelsmann, karena Nagelsmann itu punya struktur bermain yang jelas gitu. Walaupun beda ya sama Tuchel. Tuchel pun ada, cuman lebih dia keras ya. Iya, pragmatis lah kalau Tuchel itu gitu kan. Kalau si Nagelsmann itu kan dia bisa mengubah walaupun memang dia kayak taktik, dia tuh terkenal dengan pelatih yang kayak taktik, kemudian ya memang mungkin karena masih muda juga kan, baru 35 tahunan umurnya, jadi dia masih mencoba-coba formula mana yang pas untuk timnya. Tapi betul. sejauh ini memang bisa perform gitu kan. Memang ya kita lihat aja seperti yang kita sampaikan di awal, apakah memang ini Munchen blunder atau enggak. Tapi ya udah nggak usah dibahas lagi ya, atau udah jadi selamat buat Thomas Tuchel, dan selamat mungkin nanti kedepannya akan dipecat lagi. Bisa jadi karena ternyata banyak ya. Banyak maksudnya Carlo Ancelotti pun seperti itu. Karena dengan Hansi Flick pun begitu. Hansi Flick juga ya kurang. Pep Guardiola pun seperti itu gitu. Pelatih sekaliber Pep Guardiola itu dibuang semua sama manajemen Munchen, karena memang Munchen ini memang suka atau senang terhadap pemain-pemain seniornya, itu melindungi ya. Iya, cenderung dilindungi ya. Jadi mungkin ya kalau memang
kalau pelatih ini diumpamakannya misalnya sebagai bapak gitu yang suka ngomel-ngomel ya ke anaknya, nah ibunya yang nggak terima nih. Ini gua rasa bukan gitu, Bang. Coba lu perhatiin lebih kepada kakek ke cucunya, Bang. Ya, ya mungkin ya. Iya. Kakek ke cucunya. Mau seperti gimana juga lebih sayang ke cucu kakek daripada ke anak. Betul. Iya, gua heran juga tuh. Kayaknya begitu dah. Curhat kayaknya. Bukan. Maksudnya semacam seperti itu gitu loh Iya, maksudnya, bener, ya kan? bener. Iya, Jadi kurang lebih seperti ketika itu, ya. misalkan bapaknya nih maunya anaknya bener gitu, ada yang belain, oh sialan tuh. Gitu kan. Iya, Makanya itu terjadi di Munchen gitu. Muncul seperti itu Buset, ya. pemainnya dimaki-maki sama pelatihnya, manajemennya dukung pelatih. Betul. Buang manajemen dukung pemain, pelatihnya Pemainnya buang. dibuang. Oke lah, jangan kepanjangan nih Bayern Munchen, Bang. Ya, Munchen memang udah ya memang harus takdirnya harus ganti-ganti pelatih ya. Harus ganti Walaupun pelatih. prestasi memang segitu-segitu aja. Oke. Oke. Kita pindah ke mana nih? Manchester mana? Manchester merah. Manchester, karena ya yang menarik sih Manchester merah untuk saat ini kita bahas ya. Iya, Karena paling untuk- Manchester biru tuh si Phil Foden ya yang Kena usus buntu. Usus buntu. Ya udahlah. Itu kebanyakan makan apa sih ya kalau makan kayak- cabe Iya ya. Ya oke lah, cepat sembuh. untuk Phil Foden ya. Oh sorry Bang, itu golnya itu bukannya Bukayo Saka ya Bang? Siapa? Inggris. Oh Inggris bukan. Iya Iya. betul, satu lagi Bukayo Saka dan Bukan- satu lagi bukan Harry Kane ya? Oh dua-dua. Ya Harry Kane satu sama Bukayo Iya. Saka satu ya. Betul. Oke ya. Oke. Kita ke Manchester United yang gonjang-ganjing nih. Aduh. Mau dibeli sama siapa nih? Masih Dan- nggak jelas nih. Sialan si Glazernya juga mau kayak seperti mempermainkan pembeli-pembelinya ya, peminat-peminatnya ya. Udah kalau kata gue mah kabur aja tuh Bu. Pembeli-pembelinya. Iya. Kerjain doang. Ya memang harapan kita sih kalau gue sendiri sih bisa memang ada plus minusnya juga dari penawar yang tertinggi ini ya. Harapannya memang jatuh ke pembeli yang memang sesuai, dan yang pertama cinta bola itu sendiri, tahu akan historinya Manchester United. Sejarahnya ya. Sejarahnya bagaimana. Cuma di sini ada plus minusnya juga kan, yang penawar tertingginya kan saat ini kan si Sheikh Jassim sama si Radcliffe ya. Radcliffe ya. Nah, ini kalau si Radcliffe ini menawarkan bahwa dia akan menjaga history atau budaya dari Manchester United itu sendiri gitu kan. Betul, karena dia orang Inggris ya Bang ya. Dia punya value Manchester United karena dia akamsi ya. Oh, ide. Gitu kan. Jadi dia tahu apa namanya Manchester United ini sejarahnya seperti apa, karena dia udah mengikuti lama juga katanya. Cuman kan dulu juga dia menawar Chelsea, kata-katanya seperti itu juga. Iya. Karena bisnis aja Bang. Iya, orang bisnis emang bisa aja bisa kata-katanya. aja. Iya. Luar biasa ya. Tapi kalau harapan gue sih jangan sampai ke si jatuh ke ini ya, ke si siapa? Radcliffe ya, karena dia itu menawar Manchester United dengan hutang, dan dia gabungan minjem ke bank, kemudian dia menggabungkan beberapa perusahaannya untuk minjem ke bank. Ya ujung-ujungnya nanti lu Manchester United jadi ladang untuk pembayar hutang Iya, gitu betul. kan. Kalau si Sheikh Jassim kan jelas, walaupun memang dia tidak bisa menawarkan untuk menjaga value dari Manchester United itu sendiri, tapi Sheikh Jassim ini berani untuk semuanya, hutang MU dibayar, stadion dibangun, Wih, kemudian semuanya fasilitas diperbaharui ya. semua. Pemain lagi. Pemain ya, kalau menurut gue sih kalau memang Manchester United kalau memang si jatuh ke tangan Sheikh Jassim, value-nya sih sebenarnya nggak akan hilang, justru akan menambah value itu sendiri gitu kan. Dan ya mungkin nantinya akan diseganinya, akan dicemoohi sebagai orang ya, sebagai tim itu ya wajar, jadi timnya tim kaya semacam PSG gitu nantinya mungkin ya. Cuman kan itu kalau kata gue sih kembali lagi ketika misalkan lu menjadi tim kaya, misalkan nih saya Jassim yang beli, semua kan clear ya. Dalam artian kosong-kosong lah. Ya, Kosong-kosong betul. itu lu stadion baru, tempat latihan baru, hutang udah lunas, pemain beli. Ya kan tinggal pengelolaan manajemennya. Betul. Kalau manajemennya bagus kan nggak kayak PSG juga kali. Betul. PSG kan ya ibarat kata ngasal aja pemainnya. Ngasal aja, yang penting. Contoh Manchester City. Ya, lu mungkin akademinya
dalam tanda kutip kurang bagus. Tapi kan lo beli pemainnya yang benar juga. Yang gitu. benar ya. Kecuali mungkin Grealish misalkan. Ya, Grealish misal juga gitu. perform. Misal itu dianggap sebuah Wah, kegagalan gitu. Ini hatersnya Grealish nih kayaknya. Misal gitu. Cuman kan dari dia setahu gue kurang lebih 12 tahun berinvestasi ya, kurang lebih ya. Untuk ini. Untuk Manchester City. Oh, saya Mansur ya. Iya, udah 12 tahunan ya. Betul. Itu kan ada jejaknya, maksudnya ada hasilnya. Ya ada hasilnya. Piala dapat gitu. Semuanya piala dapat. Pemain- si Guardiola sendiri pun menyumbangkan udah 4 trofi Betul. untuk Liga sendiri ya, untuk Artinya Liga Inggris sendiri. progres gitu loh. Iya, makanya kata gue juga kalau memang si ini jatuh ke si Jassim itu value-nya tidak akan hilang juga sebenarnya. Dan gitu. gua rasa nggak akan kayak Manchester City dan PSG. Betul. Maksudnya gini loh, kalau MU itu dari lu kapan tahu lu lahir misalkan 30 tahun, 40 tahun lalu penggemarnya emang udah banyak. Udah banyak ya. Nggak seperti klub yang tadi di awal disebut Iya. mendadak menjadi banyak karena Dan tiba-tiba ada supporternya yang militan kagak jelas ya. makanya itu Padahal supporter itu baru muncul 2008 2010-an itu. Betul. Gitu. Sebelumnya itu mungkin kan 2008 2010 juga belum ada. PSG itu kan lahirnya Waktu itu dibeli siapa apa sih Di- pelatihnya itu dulu. si Mancini ya, Ya Roberto itu Mancini itu. sebelum Roberto Mancini kan ada tuh. Oh, Nah iya. itu kan gelap juga lah itu Iya, gitu istilahnya. betul. Dulu kan yang punyanya orang Thailand kan dulu. Itu korupsi. Taksin Sinawatra. Iya. Gitu kan. Jadi ya istilahnya, nah kalau Newcastle mungkin kita lihat lagi ke Newcastle yang dibeli oleh Raja Salman juga ya, Muhammad bin Salman. Secara tidak langsung melalui perusahaannya ya, kalau si Newcastle ini mungkin ini salah satu ini kan dia punya sejarah atau punya value itu sendiri, cuman kan lama banget nggak Nggak berprestasi, iya nggak ada pergerakan dan prestasinya pun entah kapan gitu. Terakhir 24 tahun lalu, 25 tahun. Betul, nah itu pun bukan Piala Liga gitu kan, FA doang gitu kan. Sorry. Iya, Piala Liga, Carabao. Carabao doang ya. Iya, Carabao doang kan. Carling kalau dulu kali ya. Iya, Tarling kalau dulu. Bener. Bener. Jadi itu udah lama banget. Jadi karena saking lamanya dia nggak dapat prestasi yang bagus, jadi value yang dibangun oleh Newcastle itu sendiri dari awal, dari ketika klub itu lahir atau ada, ya udah otomatis luntur itu sendiri. Ya luntur karena emang lu tidak berprestasi. Iya, gitu. value itu kan hilang. Makanya, jadi gua rasa kalau MU sih fine-fine aja, udah Sheikh Jassim aja lah. Iya. Ya mudah-mudahan jatuh ke tangan Sheikh Jassim ya. Nah, oke. Dan ada yang nggak puas juga nih pemain-pemain MU ya, si Anton Elanga. Iya, ya abis gimana Bang kalau lu saingannya Garnacho atau Anthony Brazil ya susah juga. Agak susah juga ya wonderkid ini ya. Iya, udah betul. Ke Barcelona aja dah. Iya benar, ke Barcelona aja, siapa tahu jadi cadangan. Di sana juga banyak. Tapi memang untuk Barcelona kalau memang ke sana bagus juga tuh si Anthony siapa namanya? Si Elanga ini, karena si Gavi kan udah dicoret ya dari La Liga ya. Itu karena mahal ya? Bukan karena mahal, karena ternyata Barcelona itu minus untuk pendapatan atau pemasukan sama ini tuh minus gitu, nggak apa namanya, ternyata tipu-tipu di mana-mana. Iya, course-nya itu nggak nyampe gitu. Gaji si Gavi ini luar biasa, banyak juga kan, tinggi juga. Jadi Gavi ini sekarang masih terdaftarnya sebagai pemain di bawahnya ya? Iya, La Masia ya? Iya, La Masia. Dan nanti di Juni musim panas ini nggak bisa juga kan? Kontraknya habis otomatis, dan itu bisa ini free transfer. Free transfer, langsung bisa pindah mungkin ke Madrid yang butuh. Pokoknya yang berani aja udah. Ya bukan. Ya maksudnya yang berani bayar gajinya. Bayar gajinya doang kan. Iya. Dia udah menunjukkan sesuatu dan dia menjadi pasti bagus kan itu. Anak muda yang luar biasa. Yang luar biasa juga gitu kan. Kalau masalah nanti bagus atau tidaknya tergantung pelatihnya juga yang bisa mempoles ya, karena dia masih muda banget. Masih 19 tahun. Ya mungkin nanti kalau memang jadi Piala Dunia di sini U20 dia datang. Enggak lah. Nggak jadi ya? Bukan masalah itu. Jadi kalau di Eropa itu pemain-pemain yang udah istilahnya bermain di senior itu nggak akan downgrade Bang. Kebanyakan ya. Iya. Kayak misalkan Jude Bellingham nih. Itu kan dia usianya 20 tahun.
ya. Masih 19 tahun. Tuh, 19 tahun. Gua rasa dia nggak akan ikut tuh Piala Dunia U20 gitu Ya, tuh maksudnya. siapa tahu gitu kan nanti mungkin ikut. Emang Ingin. di mana Piala Dunia? Katanya sih di mana? Di mana? Argentina ya. Nah, Atau di Peru. Yang gue baca lagi terakhir di Peru nih teman-teman. terakhir di Peru ya. Iya. Jadi ini seru nih teman-teman ya. Ternyata Jadi- penolakan terkait kedatangan Israel ke Israel Indonesia, ke Indonesia. untuk hanya sekedar drawing itu pun ditolak ya. Dibatalkan, bukan ditolak lagi. Awalnya ditolak, Bang. Iya, Awalnya betul. kan ditolak nih oleh Oke, oleh apa namanya? Gubernur Bali. ya. Oh, Nah, Gubernur Bali kemudian ditolak, pada akhirnya jadi drawing yang harusnya dilakukan oleh FIFA di Indonesia di tanggal 30 itu kalau nggak salah ya. iya tanggal 30 betul. Itu dibatalkan. sehingga Dan- drawing belum terjadi nih. Drawing belum terjadi dan Indonesia di dalam bayang-bayang Kegagalan kayaknya ya. kegagalan dan hukuman dari FIFA itu sendiri. Makanya. Tapi mungkin Indonesia udah siap ya kalau untuk menjalani hukuman, karena kalau dari sejarah kita lihat Indonesia dari tahun ini udah dua kali gara-gara Yahudi atau Israel ini Indonesia di-ban ya oleh FIFA itu sendiri di periode tahun 1958 kemudian 162 ya. 162 ya. Di 58 ketika kualifikasi Piala Dunia Indonesia dicoret juga karena waktu itu banyak penolakan dari dari negara-negara Uni Emirat Arab, kemudian Indonesia itu mendesak Indonesia bahwa agar jangan main sama Israel. Kemudian Indonesia sendiri bahkan menawarkan main di tempat netral gitu ya pada saat itu, tapi memang kesepakatan dengan Israelnya nggak tercapai, akhirnya Indonesia tersendiri di-ban dicoret dan ya. dianggap mengundurkan diri dari turnamen. Walk off bener ya, walk Iya, out ya. akhirnya di-ban, nggak bisa main lagi. Kemudian di tahun 1962 ya terjadi lagi ketika Asian Games ya, ketika itu Indonesia harus melawan Israel lagi, dan di situ ya kejadiannya sama juga gitu Sama kan. juga ya. Bahkan Indonesia tuh menolak sangat luar biasa kerasnya pada saat itu, sehingga akhirnya di-ban lagi dari FIFA, dan kemungkinan Ada kemungkinan untuk itu ya. ada kemungkinan untuk itu gitu kan, untuk saat ini juga karena adanya penolakan dari sana sini. Kemudian tahun-tahun ini kan lagi hangat-hangatnya untuk orang cari posisi. Nah, Kemudian posisi apa, Bang? posisi untuk mencari view. Anjir. View ya. Agar apa dia bicara apa didengar ya, Bang ya? Betul, mencari view atau bisa Oh, mencari subscriber, Bang. iya benar. Cari followers dan Iya, benar. subscriber ya seperti kita aja cari Iya. subscriber. Makanya kalau menurut gue sih itu kan di periode yang tadi disebutkan oleh Bang Hendra, Betul. 1958 dan 1962 itu kan di presiden yang sama ya. Iya, presiden Bukan yang sama. kalau periodenya nggak tahu saya, cuman Iya. itu presidennya masih Presidennya sama. sama, ya. sama. Sampai 1967 sih kayaknya masih sama ya. Iya, 67 kan. Cuman ya sekarang sih emang gue banyak baca di literatur yang muncul ini, ya sekarang kembali ke ke RI 1. Kira-kira lu mau mengusahakan atau tidak? Ya kan RI. Karena kan udah banyak invest, Bang nih. Betul. Udah banyak invest, pasti banyak kerugian, Betul. dan Prof Mahfud MD pun menganggap ya harusnya sih akan aman-aman saja. Toh memang mereka kesini hanya bermain bola saja gitu. Betul. Ya. Itu sih harapan yang gue dengar ya dari banyak pandit juga gitu. Betul. Memang kalau dari segi itunya, dari bahkan wasit yang punya lisensi FIFA pun dari Indonesia tuh menyampaikan hal yang sama, bahwa kemungkinan besar Indonesia dapat punishment ada hukuman dari FIFA itu sendiri ya ketika menolak untuk melawan Israel itu sendiri ya. Dan ini penolakannya memang
ya sekarang mungkin banyak orang yang bilang kok orang Islam yang keras menolak. Enggak, ternyata ya orang Hindu pun menolak. Makanya banyak orang ngebahas ini berarti permasalahannya bukan masalah Islam atau Yahudi. Iya, gitu. bukan agama sekali lagi. Bukan ya. agama, jadi tapi memang politik dalam negeri. Politik dalam negeri yang sedang mencari posisi itu. Iya, itu makanya mungkin maksud gue gini, ada yang ngomong kan ya konstitusi gitu, maksudnya Iya. banyak yang mencontohkan juga sebenarnya ternyata Indonesia dan Taiwan pun nggak punya hubungan ini ya diplomatis ya. Punya. Makanya tapi coba kita lihat di bulu tangkis mereka bermain di Indonesia gitu. Jadi harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa ya, seperti itu. Ya. Harusnya bisa. Ya itu nantinya tergantung FIFA itu sendiri, dan mungkin kalau untuk RI1 ya sebenarnya kalau menurut gue tidak harus turun tangan lagi karena udah ada menterinya kan dari ketua PSSI. Apaan? Ya enggak lah. Dia nggak bisa. Ya kalau RI1 turun tangan ya nantinya di pemerintah ikut campur terhadap bukan. itu dong. Enggak Bang. Seperti itu. Enggak. Gua rasa sih enggak dianggap pemerintah ikut campur ke dalam PSSI. Enggak, bosnya bahwa pemerintah ini akan menjamin keamanan kedatangan tim dari Israel atau tidak, kan itu. Betul. Kan keamanan yang memiliki negara, bukan Betul. PSSI. Oh gitu. iya, kalau masalah itu tinggal menunjukkan ke kalau PSSI kan istilahnya regulatornya aja kan. Ya, betul. Iya, pelaksana. Ya mungkin kan. kalau memang mau aman mainnya di ini ya, di yang netral nanti. Ya cuma nanti kalau pas final gimana, Pak? Emang masuk final sih. Kan kemungkinan itu terjadi ya. Bisa terjadi ya. Karena kan rasanya waktu Indonesia menerima di 2019 bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2021 awalnya kan. Betul. Terus kena pandemi dan itu kan pemerintah langsung mendukung. Jadi memang harusnya sih pemerintah harus ada solusi dari pemerintah juga. Iya, karena kan Indonesia sendiri pun PSSI-nya udah banyak keluar duit juga tuh. Wah iya. Sehingga Liga 2 kan nggak jalan karena nggak punya duit. Emang ya mungkin salah satunya kan dananya dialihkan. Ya mungkin salah satu pengalihan dana karena kan banyak yang dibayar sekarang. Harus bayar artis-artis yang mengeluarkan theme song. Iya, anthemnya dari FIFA udah keluar tuh, Bang. Udah keluar. Udah ada tuh ya. Betul. Ada banyak tuh. Ada siapa namanya ya? Tiara. Iya, Tiara. Leodra. Kemudian banyak lah. ada Ziva, ya luar biasa lah. Dan artis-artis yang lain. Kalian saksikannya aja di platform. Kalau singlenya sih udah rilis semua ya untuk theme songnya untuk Piala Dunia U20 ya. Ya U20 ini belum dibatalin tuh. Belum dibatalin, harusnya sih enggak lah, harusnya enggak ya. Nanti kalau misalkan pindah ke Argentina berarti Indonesia gugur. Ya Indonesia ya udah. PSSI, buset lu. PSSI ya udah makin basi aja. Woi. PSSI makin basi katanya. Judul, Bang. Aduh, udah lama juga ngoceh nih ya. Tapi apapun yang terjadi nih, Bang, maksudnya kalau gue sih lebih kepada ya selama hubungan kita baik-baik saja dengan Palestina, artinya kan Palestina pun nggak mempermasalahkan hal itu kan. Iya, betul. Terus kemudian ternyata yang bermasalah dengan hal itu bukan orang-orang orang-orang Muslim juga gitu. Ternyata memang ini udah politik dari politik dalam negeri lah. Politik semuanya, karena yang menolak datang Israel ke sini itu bukan partai Islam aja ternyata, bahkan partai yang nasional pun menolak gitu. Makanya kalau dengan itu partai pemenang pemilu kemarin menolak keras. Ya, makanya justru dengan itu gua rasa akan lebih mudah, Bang. Jatuhnya kalau misalkan maaf nih satu sisi di Islam aja mungkin nanti akan dianggap membunuh inilah ya radikal Islam gitu kan. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan kan dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusannya. Ya. Begitu sih, Bang. Ya, kita lihat aja nanti apakah memang di-ban atau dibatalin atau enggaknya. Kita lihat dalam 2 pekan ke depan mungkin ya. Bisa. Karena kan
Mei depan tuh harus sudah Tanggal 20 Bang pelaksananya itu. Iya. Kalau nggak salah tanggal 20 harus ya. sudah ada keputusannya kan setelah Nggak harus setelah sampai Mei Lebaran. lah. Iya. Nggak harus sampai Mei. April itu juga udah satu keputusan karena kan Iya, April. prosesnya tetap Oh iya, April. berjalan. Iya, maksud gue April ya. Jadi April lah harusnya udah ada keputusannya ini Piala Dunia mau diselenggarakan di mana-mananya. Betul. FIFA akan memberikan keputusannya untuk Indonesia itu sendiri Oke. dan Indonesia pun harus memberikan jaminan untuk Tim semua tim yang akan datang yang ya. akan datang ke sini ya. Baik yang ada hubungan diplomatis ataupun tidak harus dalam kondisi aman semua. Oke. Baik. Dan orang untuk- bener ya? Iya bener. Mau untuk teman-teman LS3 TV, terima kasih yang sampai saat ini telah menyaksikan cuap-cuap kita. Wih. Kemudian untuk yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa tadarusnya. Wih. Iya. Tadarus doang Bang. Iya, kan tarawih tadarus. Oh gitu. Kemudian- tarawih dan tadarus. Iya benar. Luar biasa. Mudah-mudahan puasa kalian lancar sampai hari raya nanti. Nah, rezekinya Dan lancar. Rezekinya pun lancar. Jangan lupa subscribe kita dan kita juga butuh dukungan dari teman-teman kalian Oke. sekalian. Tadi ingat ya, yang di awal kita sampaikan 1000 viewers, 1000 viewers dan 100 like, dan 100 komen minimal Nah, nanti untuk komen terbaik akan kita pilih dan kalian akan mendapatkan sesuatu yang menarik dari kita nanti. 5 kita orang ya, Bang? akan DM. Betul 5 orang ya. Ya, nah, Kita siap pilih Pak ya. Editor. Eh, Siap pilih ya. Siap pilih nanti yang terbaik. Oke. Mungkin kita akan hubungi dan kita akan DM ya seperti itu. Oke. Dan mohon maaf apabila kita berdua banyak kesalahan ya. Pasti. Untuk menyampaikan Informasi. yang mungkin kurang sesuai. Iya. Kalau kurang sesuai ya sampein aja ya. Nanti teman-teman bisa melengkapi di komen ya. Betul, dengan gaya bahasa yang Yang lebih sopan dan lebih Mudah dimengerti. ya mudah dimengerti dan lebih mendidik kata-katanya Wih. ya seperti itu. Jangan mendadak, betul kata-katanya ya. Kalau mendadak itu nanti sedih jadinya. Betul. Oke. Baik. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Gue Hendro dari LS3 TV. Agung LS3 TV. Apapun yang terjadi dengan kalian, jangan lupa untuk tetap Bersyukur.